PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Memang begitulah adat Raden Bentar. Bagaimanapun juga, memang Lasmini telah menawan hati Raden Bentar. Sulit sekali untuk mengalahkan dia dalam segala hal. Aduh, gelinya. Cepat satu lagi, Bentar. Nah, lepas sudah. Lintah jantan barangkali. Lengket di pahamu. Kuat bener lengketnya. Hampir saja aku mengeluarkan ilmu Katijaya Antika tinggi. Tinggi kepalamu barangkali. Sudah, jangan bercanda. Aduh, terpeleset. Terpaksa tubuhmu kupangku. Habis terpeleset. Raden Bentar memangku Lasmini dengan mesranya. Menyakitkan hati. Dia Raden Bentar yang asli, sebab bersama ibuku Lasmini. Ya, memang benar. Apa yang terjadi di kolam itu sampai ibuku menjerit-jerit minta tolong. Rupanya ibumu hanya bercanda saja, Anjani. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Yuk. Kelihatannya mukamu pucat, Dewi Rara. Sakit? Tidak apa-apa. Selamat datang Dewi Rara dan Anjani. Iya, selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di tanah Jawa Dipa, Raden Bentar. Lasmini. Hup. Selamat berjumpa kembali, Raden Bentar, Bunda Lasmini. Hup. Aku sangat senang sekali kau selamat, anakku Anjani. Dan kau juga, Dewi Rara Amiati. Terima kasih, Bunda. Sebelum menceritakan segala sesuatunya, lebih baik kalian istirahat dulu. Bagaimana keadaanmu selama ini? Baik-baik saja, Raden. Syukurlah kalau begitu. Kau pernah singgah di Kadipaten Jamparing? Pernah. Bagaimana keadaan ibuku? Gusti Permaisuri Pramita baik-baik saja, Raden. Ya. Saya senang sekali mendengar kabar itu, Dewi Rara Amiati. Bagaimana keadaan Raden Bentar selama berada di Tanah Luwu? Ya. Cukup repot juga mengejar si jahanam Bentar palsu itu. Bahkan sering sekali Lasmini menyelamatkan aku kalau dalam keadaan terdesak. Memang dia selalu berada di sisi Raden. Pada saat Raden membutuhkan pertolongan, Lasmini pandai sekali memanfaatkan suasana. Dia sangat lihai mencari kesempatan supaya bisa selalu berada di sisi Raden Bentar. Saya ingin seperti dia, tapi saya tidak bisa. Saya terlalu lemah untuk itu. Saya tidak mengerti apa yang kau ucapkan tadi. Raden Bentar jangan pura-pura tidak mengerti. Memang, sesungguhnya aku tidak mengerti. Raden Bentar pasti senang sekali berpasangan dengan Lasmini dalam mengejar si jahanam itu. Dewi Rara Amiati. Senang kan berpasangan dengan Lasmini? Tapi aku lebih senang berjumpa dengan kau sekarang ini, Dewi Rara Amiati. Sungguh, aku senang sekali. Keteganganku selama ini terhapuskan setelah berjumpa denganmu. Raden Bentar memang pandai mengukir kata yang indah dan sangat enak didengar. Sudahlah. Jangan kau berkata-kata terlalu pedas padaku. Boleh kan? Aku duduk lebih dekat denganmu?
Sudahlah Raden, kita tidak perlu bicara lebih lanjut lagi. Saatnya tidak tepat. Sekarang ini kita semua sedang mengejar musuh yang tangguh, yang telah menghancurkan nama baik Raden sendiri. Sebaiknya pembicaraan kita arahkan ke sana saja. Baiklah kalau begitu. Saya memberitahukan kepada Raden bahwa sampai saat ini kami belum menemukan jejak si jahanam itu. Entahlah kalau besok atau lusa. Namun demikian, saya dan Anjani sudah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Bentar palsu dan Suhita. Aku juga demikian, Dewi Rara Amiati. Raden Bentar, Kakang Widura datang. Oh, Kakang Widura datang. Mari kita ke sana. Selamat berjumpa kembali, Rai Bentar. Selamat datang, Kakang Widura. Iya, selamat datang Kakang Widura. Terima kasih Anjani, Dewi Rara Amiati. Dari mana Kakang Widura tahu bahwa kami akan berkumpul di sini? Kejadiannya memang sangat kebetulan sekali. Secara singkatnya begini. Waktu itu saya bermaksud akan menuju Madangkara. Setelah beberapa saatnya saya berkumpul dengan keluarga di Blambangan. Di tengah perjalanan saya melihat seorang wanita menggendong seorang bayi sedang dikejar-kejar oleh laki-laki yang kelihatannya sangat ganas sekali. Saya menolong wanita itu dan pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi dengan laki-laki ganas itu. Saya memenangkan pertarungan dan laki-laki itu melarikan diri. Ternyata si laki-laki itu adalah suami wanita yang saya tolong, yang maksudnya akan merampas bayinya sendiri dari istrinya untuk dijadikan tumbal dalam menambah ilmu kadikjayaannya. Terus, bagaimana Kakang? Akhirnya terpaksalah saya harus melindungi wanita itu dari kejaran si suami. Dan suatu ketika, si suami yang bernama Jula datang lagi bersama temannya yang bernama Gebang dan langsung saja menyerang kami. Tapi untunglah secara tiba-tiba datang Anjani dan Dewi Rara Amiati membantu saya. Dan pertarungan dimenangkan oleh kami. Disitulah saya mengetahui bahwa hari ini kita akan berkumpul di tempat ini. Begitulah Rai Bentar. Iya, ceritanya cukup seram juga. Dan saya membawa kabar yang sangat penting sekali. Apa itu Kakang? Di tengah perjalanan ketika saya akan mengantarkan Sulastinah wanita yang saya tolong itu pulang ke kampungnya. Saya mendengar derap sepatu kuda mendekat. Kemudian kami bersembunyi. Alangkah terkejutnya. Ternyata dua orang penunggang kuda itu Bentar palsu dan Suhita. Mereka istirahat persis di belakang kami, kira-kira berjarak 5 langkah. Kenapa Kakang Widura tidak menangkapnya? Maksud hati memang mau meringkusnya. Tapi kau tahu sendiri Anjani, si Jahanam itu bukan orang yang sembarangan. Ilmu kadikjayaannya cukup tinggi. Kakang Widura membiarkannya begitu saja? Tiba-tiba saja saya mengkhawatirkan keselamatan Sulastina dan bayinya. Kalau saya menyerang mereka... Iya, saya bisa memahami keadaan Kakang Widura pada saat itu. Aku bukan tidak berani menyerang mereka, Anjani. Saya juga bisa memahami Kakang Widura. Terus ceritanya bagaimana Kakang Widura? Si Bentar palsu dan Suhita dalam istirahatnya berkata bahwa mereka habis merampok dan membunuh penjual kuda di suatu kampung untuk memberi kesan kepada penduduk kampung itu bahwa Raden Bentar itu orang jahat. Kurang ajar dia. Jahanam. Terus bagaimana Kakang? Kemudian mereka berkata akan pergi ke Gunung Setan untuk meminta bantuan nenek sihir. Dan setelah itu akan langsung menuju kerajaan Benawa untuk bersembunyi di sana. Begitu Rai Bentar. Bersembunyi di kerajaan Benawa? Benar Rai Bentar. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau si Jahanam itu mengadakan kerusuhan di sana, orang kerajaan Benawa tidak akan mengetahui bahwa yang berbuat itu Bentar palsu. Wah, ini membahayakan sekali. Membahayakan perdamaian antara kerajaan Madangkara dan kerajaan Benawa yang selama ini hubungannya begitu baik dan bersahabat. Jadi, sekarang harus bagaimana Raden Bentar? Tentu saja kita harus segera menuju kerajaan Benawa untuk menjelaskan duduk perkaranya kepada Maharaja Benawa. Ya, kebetulan aku kenal baik. Kalau bisa, jangan sampai keduluan oleh si Jahanam itu. Jelas. Sebab akan menimbulkan malapetaka yang besar. Jadi bagaimana sekarang, Rai Bentar? Ya,
Bagaimana Raden Bentar? Sekarang begini saja. Saya dan Lasmini akan berangkat duluan menuju kerajaan Benawa. Apa tidak sebaiknya Lasmini berangkat dengan kami saja, para perempuan? Tidak. Aku berangkat dengan Lasmini duluan. Ya, terserah Raden Bentar. Benar, terserah Raden Bentar. Dewi Rara Amiati hanya sekedar mengusulkan saja. Iya. Sebentar lagi kami akan berangkat. Titip salam untuk Rai Paksi dan Kak Garnis. Raden Bentar lebih senang berangkat dengan ibumu, Anjani. Mereka hanya bersahabat saja. Mungkin lebih baik kekuatan mereka disatukan untuk menghadapi si jahanam yang cukup tangguh itu. Apalagi sekarang dibantu oleh si nenek sihir yang sangat berbahaya dan kejam. Sudah pasti pengejaran akan semakin sulit dan mengerikan. Ya, aku mengerti. Di samping itu ibumu dan Raden Bentar bisa berbuat lebih banyak lagi. Segala hal bisa leluasa mereka lakukan. Bukan begitu, Anjani? Barangkali begitu. Aku tidak tahu. Hop! Loh, kok sepi sekali? Tidak ada orang, Kak Garnis? Sepi sekali? Apakah kita salah alamat? Aku rasa tidak, Rai Paksi. Ini kan tempat pohon bercagak. Lihat saja pohon itu bercagak, bukan? Apakah mereka belum pada datang, Kak Garnis? Mana aku tahu. Tapi tunggulah sebentar. Kuda siapa ini? Selamat siang semuanya. Apa kabar? Oh, rupanya kau Garnis. Hop! Saya kira ini kuda siapa? Hup, hup. Saya gembira sekali berjumpa dengan Kak Garnis dan kau Raden Paksi. Saya juga sangat senang berjumpa dengan kalian. Syukurlah kita masih selamat semuanya. Dari mana kalian? Aku sampai terkantuk-kantuk menunggu kalian. Begitu saya mendengar suara kuda mendekat, ya secepatnya kami berlindung di semak-semak itu. Rupanya saudara-saudara kita tercinta yang datang. Kami mencari ikan dulu di sungai. Dan lihatlah, nih dapat banyak. Wah. Untuk menjamu kau Garnis dan Rai Paksi. Terima kasih Vidura. Cepat bakar Dewi Rara. Aku sudah lapar. Beres. Yuk Anjani, kita bakar ikan ini. Mari. Aku juga ikut membantu ya. Loh. Semuanya kok pada pergi? Aku tidak pergi, Garnis. Ya, Kak Garnis dan Kakang Widura tunggu saja di sini. Keterlaluan kalian. Kau mendapat kesulitan di perjalanan, Garnis? Ya, mendapat kesulitan? Tidak. Apa kabar orang tuamu? Baik-baik saja. Bahkan mengirim salam untukmu, Garnis. Beliau ingin sekali berjumpa dengan kau. Kangen katanya. Terima kasih. Anehnya, aku juga tidak bisa tinggal lama-lama di Blambangan. Walaupun keluargaku menahannya. Kenapa? Terus terang saja, aku selalu teringat padamu. Kok bisa saja, Widura? Kau sendiri bagaimana? Selalu teringat padaku? Haruskah aku menjawabnya? Oh, tentu saja. Kan harus menjawabnya. Bagaimana ya? Tidak usah pakai bagaimana, jawab saja. Ya, aku juga selalu teringat padamu. Oh, Garnis, aku sangat senang mendengar kata-katamu itu. Boleh aku duduk lebih dekat kan? Ini juga kan sudah dekat. Kurang. Kak Garnis, ikan bakarnya tinggal disantap. Cepat kemari, nanti kehabisan. Ayo kita ke sana, Widura. Sebenarnya enak duduk di sini daripada makan ikan bakar. Aku jadi tidak lapar. Sudah, jangan banyak omong. Ayo. Jadi begitulah keadaannya. Si Bentara Palsu dan Suhita akan bersembunyi di kerajaan Benawa setelah meminta bantuan si nenek sihir yang berada di Gunung Setan. Apakah mungkin si nenek sihir itu
akan membantu si Jahanam dan Suhita itu? Tadi kau dan Dewi Rara Amiyati telah mengalami hal-hal yang sangat aneh di tengah perjalanan di tengah hutan belantara. Seolah-olah mengalami banjir yang besar, tapi kenyataannya tidak ada apa-apa. Nah, itu sudah menandakan bahwa si nenek sihir mulai beraksi untuk melindungi si Bentara palsu dan Suhita. Jadi jelas, kita akan bertarung mati-matian sampai titik darah penghabisan. Apakah mungkin kita akan bisa menangkap si Jahanam itu di tempat orang lain, yaitu di kerajaan Benawa? Kita tidak bisa bertindak seenaknya di tempat orang lain. Ya, tapi bagaimanapun juga, Rai Bentar sudah mengatur segala maksud dan pembicaraan dengan Sri Maharaja Benawa. Kalau tidak keduluan oleh si Jahanam itu, karena kalau mereka datang duluan dari Raden Bentar dan Lasmini, pasti mereka akan mengacau di sana. Dan jelas sekali, nama Raden Bentar akan rusak. Mungkin orang-orang kerajaan Benawa akan mengejar dan menangkapnya, atau mungkin juga membunuhnya. Ya, mungkin saja itu bisa terjadi. Tapi hendaknya jangan menjadikan kita berputus asa sebelum bertindak. Bagaimanapun, kita harus bertindak. Lebih cepat, saya kira lebih baik, Kakang Widura. Saya kira demikian, Rai Paksi. Kita harus berangkat secepatnya, Widura. Ya, kita berangkat jangan bersama-sama. Saya kira semua sudah tahu jalan menuju kerajaan Benawa, bukan? Anjani bersama Dewi Rara Amiyati. Dan saya. Jadi Kakang Widura berangkat bersama Kak Garnis. Setuju. Bagaimana Garnis? Ya, aku setuju saja kalau memang itu sudah menjadi keputusan mereka. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga mari kita berangkat. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Ada apa, Nenek Sihir? Hatiku agak kurang enak. Ada yang menghambat perjalanan kita, Nek? Ya, tujuan kita telah diketahui oleh musuh-musuhmu. Kita harus lebih hati-hati lagi. Bentar jadian. Nek, jadi harus bagaimana? Tenang dulu. Aku mau melihat di telapak tanganku. Keluarlah, hei bayangan. Keluarlah, hei bayangan. Betul juga tujuanmu untuk bersembunyi di kerajaan Benawa. Telah diketahui. Bahkan Bentar asli dan seorang perempuan yang bernama Lasmini telah berada di sana menunggu kedatanganmu. Kalian akan ditangkap Bentar jadian. Dan kau juga Suhita. Tapi saya tidak pernah mengatakan kepada siapa-siapa. Kecuali kepada orang yang akan melindungi saya dan Suhita. Yaitu Rampuka dan Baludra. Maksudmu diketahui oleh orang lain. Coba kau lihat di telapak tanganku. Hah? Widura? Kurang ajar Widura itu. Setan. Tapi dari mana si Widura tahu rencana saya, Nek Sihir? Kau pernah mengatakannya di tengah hutan. Tapi mengatakan kepada siapa, Nek? Kau mengatakannya kepada temanmu, Suhita. Tapi secara kebetulan Widura bersembunyi di belakangmu bersama seorang wanita dan bayinya. Kalau begitu, musnahkan dulu Widura dan Garnis. Karena mereka berangkat bersama-sama. Dialah biang keladi yang membocorkan rahasia saya, Nenek Sihir. Saya mohon, lumatkan dulu orang Belambangan itu. Benar, Nek Sihir. Dia orang yang sombong. Susah diajak kerjasama, walaupun diiming-iming oleh uang yang banyak. Itu dulu saya rasakan ketika saya masih menjabat Demang di wilayah Kadipaten Jamparing. Si Widura lah yang paling sinis kepada saya. Dasar setan abis dia. Sudah, jangan banyak omong. Lihat saja,
Aku akan kirim harimau besar untuk menerkam mereka. Tapi ini juga tidak menjamin bahwa mereka bisa dibinasakan seketika. Karena kedua orang itu mempunyai ilmu kadikjayaan cukup tinggi. Misalnya si Widura, dia mempunyai ilmu kebal yang badannya sulit untuk dilukai. Ya, tapi kita lihat saja. Nek, apakah ilmu nenek tidak bisa mengalahkannya sekaligus? Oh, kau harus ingat, aku hanya raja di bidang ilmu sihir. Jadi agak sulit untuk melawan ilmu kadikjayaan. Namun demikian, tentu saja ilmu sihirku adalah ilmu sihir kelas tinggi. Yang penting, saya bisa lepas dari kejaran orang-orang Madangkara itu. Saya sudah capek jadi buruan. Iya, saya juga sudah kangen sama istri-istri saya yang cantik. Oh, diam, goblok. Iya. Dasar mata keranjang kamu, Suhita. Maaf, Nek Sihir. Mulai saja, Nek. Bangunlah, macanku. Bangunlah, macanku. Bangunlah, macanku. Wah, besar sekali macan ini. Pasti Widura dan Karnis akan mudah diterkamnya. Pergilah sekarang, hei macanku. Pergi. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Ya. Kuda ini meringkik terus dan ketakutan. Ada apa ini, Widura? Turun dari kuda Karnis. Kuda-kuda ini meronta dan meringkik terus. Ya. Ikatkan tali kendalinya di pohon itu. Cepat. Ya, baik. Up, 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 up. Iya, manis. Ya, manis. Up, up, up. Diam ya, manis. Jangan takut, manis. Jangan takut. Ya. Sekarang kuda-kuda ini tidak ketakutan lagi, Widura. Pasti ada sesuatu yang bakal terjadi. Oh, waspadalah, Karnis. Angin mulai agak kencang. Iya. Siapkan senjatamu. Ya, Widura. Wah, ternyata macan besar menghadang kita. Jaga kuda-kuda itu. Iya. Jangan sampai diterkamnya. Baik. Ya. Hei, macan. Kalau kau macan biasa, minggirlah. Jangan mengganggu perjalanan kami. Tapi kalau kau macan jadi-jadian yang jahat, rekamlah aku. Aku tidak takut padamu. Macan itu bersiap-siap akan menyerang Widura. Macan itu mundur beberapa langkah sambil mulutnya dibuka, memperlihatkan taring-taringnya yang besar dan tajam. Ayo, seranglah aku. Ya, hadap. Ya, 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 ya. Macan itu ganas-ganasnya menyerang Widura. Tangannya yang besar dengan kuku-kukunya yang sangat runcing dan besar menyambar ke kiri dan ke kanan. Namun, Widura dapat menghindarkannya dengan cekatan. Sekarang Widura dapat memegang tangan macan yang sebelah kiri. Widura diseretkan kemari. Rupanya macan itu ingin melepaskan pegangan tangan Widura yang cukup kuat. Aduh, kurang ajar. Pantatku sakit kena batu. Kurang ajar. Wah, Widura kesakitan dibanting macan itu. Widura mundur dan berlindung di balik batu. Tapi macan itu menerkam dengan ganas sekali. Aduh, dia menerkamku. Iya. Ayo,
Makan badanku kalau kau mampu menggigitku. Hayo, pilih dagingku yang empuk. Hayo jahanam. Ayo gigit seluruh badanku kalau bisa. Nah, Widura mulai memperlihatkan ilmu kebalnya. Macan itu melumat seluruh badan Widura, tapi tidak mempan. Garnis, habisi macan ini. Aku harus mempergunakan selendang sutra kuningku. Nah, selendang sutraku telah lurus dan mengeras seperti besi kuning. Dapat bunuh macan ini, Garnis. Baik, Widura. Iya. Macan itu menghilang, Widura. Sudah kuduga dari semula bahwa macan itu macan jadi-jadian. Ini jelas perbuatan sihir yang ditujukan kepada kita, Garnis. Iya, tapi siapa yang mengirimnya? Siapa lagi kalau bukan si nenek sihir yang berada di gunung setan itu? Apakah mungkin kita bisa mengalahkan si nenek sihir? Si nenek sihir itu bukan manusia yang istimewa. Buktinya, macan jadiannya yang begitu besar, yang pasti ia kirim dapat kita kalahkan. Jadi tidak ada alasannya untuk takut. Walaupun mungkin si nenek sihir itu belum mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Apapun yang akan terjadi, kita harus gempur si jahanam bentar palsu dan kawannya itu. Itulah tujuan yang utama. Mari kita berangkat lagi. Kita sudah banyak kehilangan waktu. Mari. Hup, hup. Apakah telah ada beritanya, Kakang Baludra? Saya telah berkeliling di Kadipaten Garung ini. Tapi belum ada beritanya bahwa bentar palsu, Suhita, dan katanya nenek sihir berada di sini. Bahkan saya mendapat kabar orang-orang Badangkara telah berada di Keraton Benawa. Apakah kabar itu benar, Kakang? Saya sendiri belum bisa memastikannya, sebab Kakang belum ke keraton. Siapa katanya orang-orang Madangkara yang sudah berada di keraton itu, Kakang Baludra? Katanya bernama Raden Bentar, Lasmini, Paksi Jaladara, Anjani, dan Dewi Rara Amiyati. Oh, rupanya mereka akan mengepung bentar palsu di kerajaan Benawa ini. Yang anehnya, dari siapa mereka tahu bahwa bentar palsu akan bersembunyi di sini? Ya, aneh sekali. Tidak mungkin, bukan, kalau bentar palsu sendiri yang memberitahukannya. Kecuali dia sudah gila dan ingin cepat mati, Rai Rampuka. Kalau begitu, siapa orangnya, Kakang? Ya, entahlah. Mungkin nanti bisa diketahui. Karena dengan adanya orang-orang Madangkara berada di keraton, kita akan sulit untuk menghantam Sri Maharaja Benawa pada saat ini. Sebenarnya, kalau bisa, kita sekarang ini menghantam Sri Maharaja Benawa dan sekaligus membunuh Raden Bentar dan Paksi Jaladara sebagai luapan dendam kita pada mereka. Dendam untuk membalas sakit hati orang tua kita yang telah dibunuh oleh orang tuanya. Untuk saat ini, tindakan itu hanya angan-angan saja, Kakang. Kakang juga hanya mengatakan seandainya. Tentu saja, pasukan Kadipaten Garung belum cukup kuat untuk menyerang keraton dan menggulingkan raja yang sekarang berkuasa. Kita masih perlu bantuan pendekar-pendekar kelas tinggi seperti Bentar Palsu, Suhita, dan katanya si nenek sihir yang sakti. Nah, kalau begitu kita tunggu saja kedatangan mereka, Kakang. Kita sudah berada di wilayah kerajaan Benawa. Orang tadi mengatakan bahwa kadipaten ini bernama Kadipaten Garung dan kita sedang berada di pusatnya. Ramai sekali kadipaten ini. Bangunan-bangunannya sangat bagus. Pasarnya luas dan ramai dikunjungi orang. Dan di seberang jalan itu adalah pendopo kadipaten. Bangunannya sangat indah sekali. Taman di sekelilingnya ditata dengan rapih, menyejukkan pemandangan. Kata orang di kedai minum tadi bahwa Bupati Garung bernama Rampuka juga seorang saudagar yang kaya raya dan sering berdagang sampai keluar tanah Jawa Driba. Pantas pembangunannya sangat rapih. Dan tadi ketika kita masih berada di pinggiran,
Pesawahannya sangat subur-subur. Padi menguning menghampar luas. Kebun palawija yang menghijau terdapat di kiri kanan jalan. Betah sekali aku tinggal di kadipaten ini, Karnis. Oh ya, Widura. Apakah mungkin si Bentar Jahanam dan kawan-kawannya itu bersembunyi di kadipaten ini? Pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Kita semua tahu, wilayah kerajaan Benawa ini sangat luas, terdiri dari beberapa kadipaten. Jadi sulitlah untuk mengira-ngira di mana bersembunyinya si Bentar palsu dan kawan-kawannya itu. Ya, kalau begitu, kita bisa berbulan-bulan di kerajaan Benawa ini. Tergantung kepada nasib juga. Siapa tahu kita menemukan tempat persembunyiannya secepat mungkin. Atau bisa juga mereka bersembunyi di kadipaten ini. Ya, siapa tahu kan? Seperti bermain judi saja pakai siapa tahu. Ya, namanya juga siapa tahu. Bisa ya, bisa tidak. Mari kita cari penginapan. Hari sudah sore. Ya, aku juga sudah ngantuk. Yuk, up. Wah, ruangan makan ini cukup besar, rapih, dan bersih. Di dindingnya menempel gambar-gambar hiasan yang indah. Pelayannya cantik-cantik, tapi sopan santun, tidak memperlihatkan kesan pinang. Matamu hijau biru kalau melihat wanita cantik. Dasar. Loh, aku kan sedang menceritakan apa adanya yang terlihat di ruang makan ini. Kalau memang pelayannya cantik-cantik, masa harus dikatakan jelek? Mataku kan sehat, guys. Sudah, jangan banyak omong. Makan tuh nasi liwet dan ayam bakarnya. Kau tidak marah kan? Sudah, aku juga mau makan. Sebab kalau makan sambil marah atau ngedumel, tidak akan jadi daging. Biar, mau jadi daging, mau jadi apalah, itu urusanku. Diam ah, aku lagi makan nih. Karnis, lihat. Ada apa? Dua orang pemuda gagah dan perlente memasuki ruangan ini, dan orang-orang pada mengangguk, menghormat. Pasti mereka bukan orang yang sembarangan. Cukup berwibawa dan tidak angkuh. Wajahnya juga cukup tampan dan tegap. Kau kalau melihat pemuda yang tegap dan tampan, matamu jadi hijau biru. Dasar. Tapi kan aku... Ya, sedang menceritakan apa adanya.